Dulu, setiap kali timnas Indonesia bertanding, yang ada di kepala kita cuma satu. Semoga jangan kalah banyak. Lawan tim besar Asia, siap-siap jadi bulan-bulanan. Lawan sesama ASEAN, deg-degan sampai peluit panjang berbunyi. Sesak di dada itu rasanya udah jadi langganan. Tapi sekarang, ceritanya sudah berbeda, bos. Dan yang bikin menarik, perubahan ini ternyata sampai bikin negara tetangga mulai gelisah. Gawat pisan, ya kan? Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas sampai habis. Intro. Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, timnas Indonesia, harga diri negara. Sorak tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Menang kalah kami di sini, selamanya tetap menemani. Terbang, terbang, jangan pernah ragu, semua rakyat ada di belakangmu. Kalau kita lihat timnas Indonesia hari ini, rasanya seperti sedang menyaksikan tim yang benar-benar lahir kembali. Garuda bukan lagi tim yang datang hanya untuk bertahan. Sekarang, Indonesia datang untuk menyerang, menguasai permainan, bahkan berani mendikte lawan. Mau lawan siapapun, sekarang mentalnya beda, kan gitu. Ada rasa percaya diri yang kelihatan dari setiap operan, duel fisik sampai cara pemain membaca pertandingan. Dulu kita sering berharap keajaiban, sekarang justru lawan mulai berharap Indonesia lagi tidak dalam perform terbaiknya. Perubahan besar ini tentu bukan datang begitu saja. Kehadiran para pemain keturunan yang berkarir di Eropa membawa standar baru ke dalam skuad Garuda. Mereka datang dengan pengalaman, mental juara, dan kualitas yang membuat kedalaman skuad Indonesia naik beberapa level. Dan disinilah cerita mulai memanas. Semakin kuat Indonesia, semakin banyak juga yang mulai merasa terusik. Salah satu yang paling ramai dibicarakan tentu rival lama di kawasan ASEAN, Vietnam. Media Vietnam disebut-sebut mulai melontarkan berbagai komentar yang mengundang perdebatan. Mereka menyebut skuad Indonesia di Piala AFF hanyalah tim lapis kedua, karena beberapa pemain utama tidak ikut tampil. Ada-ada aja, iya kan? Padahal kalau dipikir-pikir, kualitas pemain pelapis Indonesia sekarang pun bukan kaleng-kaleng. Bahkan banyak yang bermain di kompetisi yang levelnya jauh di atas Asia Tenggara. Belum sampai di situ, beberapa media juga sempat menampilkan ilustrasi para pemain Indonesia dengan bendera Belanda. Hal ini langsung memancing reaksi dari banyak pendukung sepak bola Indonesia karena dianggap menyentuh isu identitas para pemain keturunan. Padahal, begitu seorang pemain memilih menjadi WNI, warga negara Indonesia, mengucapkan sumpah, memakai lambang Garuda di dada, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat, bukankah itu sudah menjadi jawaban paling jelas? Yang penting bukan lahir di mana, tapi memilih berjuang untuk siapa, kan gitu. Justru semua komentar seperti itu bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda, tamaneh. Semakin diremehkan, biasanya semakin berbahaya. Nah, yang bikin menarik lagi adalah bagaimana racikan taktik pelatih Indonesia mulai mendapat banyak sorotan. Saat menghadapi Kamboja, Indonesia tampil begitu dominan. Secara dasar, memang menggunakan formasi 3-4-3. Di lapangan bentuknya sangat fleksibel. Wingback terus naik membantu serangan, membuat pertahanan lawan melebar. Akibatnya ruang di lini tengah terbuka sangat luas. Disitulah Tom Haye benar-benar menjadi otak permainan. Dia mengatur tempo, mengalirkan bola, memindahkan arah serangan, bahkan ikut membantu saat bertahan. Pokoknya benar-benar jadi dirijen di lapangan. Permainannya tenang, elegan, dan mematikan. Sementara di sisi sayap ada Eliano Reinsder dan Donitri Pamungkas yang berkali-kali membuat pertahanan lawan kewalahan. Pergerakan mereka cepat, kombinasi dengan wingback berjalan mulus, crossing terus mengalir ke kotak penalti, dan pertahanan lawan dibuat pontang-panting. Kalau ada pola seperti ini terus berkembang, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim paling ditakuti di Asia Tenggara. Makanya, pertandingan melawan Vietnam nanti bukan sekedar soal 3 poin. Ini soal harga diri, ini soal pembuktian apakah Indonesia benar-benar sudah naik kelas.
Atau justru Vietnam yang akan membuktikan bahwa mereka masih layak disebut penguasa ASEAN? Yang jelas, pertandingan ini diprediksi bakal berlangsung panas sejak menit pertama. Semua komentar, sindiran, hingga perang psikologis di media nanti tidak akan ada artinya ketika peluit pertandingan dibunyikan. Karena di atas lapangan yang berbicara hanyalah kualitas permainan. Dan kalau strategi Indonesia kembali berjalan mulus, bukan tidak mungkin Garuda akan kembali menunjukkan bahwa era baru sepak bola Indonesia memang benar-benar sudah dimulai. Sok atuh kita tunggu saja pembuktiannya. Semoga para pemain tampil maksimal dan memberikan pertandingan yang seru untuk seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Menurut kalian, apakah timnas Indonesia benar-benar sudah menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara? Atau Vietnam masih jadi lawan terberat Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi seru bareng, jangan saling menghujat, santai aja, kan gitu. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Dan sepak bola dunia tentunya saya pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga merah putih dan semoga Garuda terus terbang tinggi. Ayah baik kalau masih ada yang meremehkan Indonesia. Bye-bye. Berkibar tinggi dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, timnas Indonesia, harga diri negara. Sorak tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Menang kalah kami di sini selamanya tetap menemani. Terbang jangan pernah ragu, semua rakyat ada di belakangmu. Lawan siapa kami tak gentar, Garuda terbang makin besar. Peduli hujan atau panas, kami datang penuh semangat. Satu stadion, satu suara, Indonesia, Indonesia. Dari kota sampai pelosok desa, semua bermimpi hal yang sama. Angkat piala, rayakan bersama, Garuda jadi kebanggaan bangsa. Kami bernyanyi bukan karena menang, kami bertahan walau diterjang, sampai peluit terakhir berbunyi. Melesat tinggi tanpa henti, tak ada mimpi yang terlalu tinggi. Hari ini Asia, besok dunia, Garuda terbang selamanya. Garuda di dada, ayo melesat, tak ada lawan yang bisa menghambat. Demi Indonesia kami bersatu, menuju puncak nomor satu. Merah putih terus berkibar, semangat kami takkan pudar. Satu suara, satu tujuan, timnas Indonesia, juara dunia. Indonesia, Indonesia, Garuda, Garuda, sampai dunia tahu siapa kita. Timnas Indonesia.